cocok jadi pasangan, terkuak alasan Andre Taulany pilih Ayu Ting Ting sebagai partner duet. Interaksi antara Andre Taulany dan Ayu Ting Ting kembali mencuri perhatian publik. Kedekatan keduanya, yang sering terlihat di layar kaca, kini semakin kuat setelah mereka berduet dalam lagu Nurlela. Lagu yang dinyanyikan lagi dengan nuansa baru ini dirilis melalui kanal YouTube Andre Taulany and Friends pada 29 November 2024. Tak hanya menjadi kolaborasi musik yang menarik, hubungan keduanya juga memicu perbincangan hangat di kalangan netizen. Andre, yang tengah dalam proses perceraian dengan sang istri, Rian Wartia Trigina, dan Ayu Ting Ting, yang menyandang status janda, kerap dijodohkan oleh para penggemar. Andre Taulany, yang kini berusia 50 tahun, mengungkapkan alasan dibalik memilih Ayu Ting Ting sebagai partnernya dalam proyek musik ini. Menurut Andre, pengalaman mereka dalam memadu acara televisi bersama membuatnya lebih mengenal kepribadian Ayu. Ayu orangnya senang hati, cheerful, dia banyak disenangi orang, dan orangnya baik. Sosoknya menyenangkan, satu frekuensi, ungkap Andre. Kolaborasi ini berawal dari momen spontan di program televisi yang mereka pandu bersama di Trans 7. Tanpa direncanakan, duet mereka mendapat apresiasi positif dari penonton, sehingga ide untuk merilis Nurlela pun muncul. Kita kan awalnya syuting bareng di Trans 7, tanpa kita setting, ngalir aja. Dapat apresiasi bagus dari pemirsa, makanya kita bikin duet, jelas Andre. Melalui kolaborasi ini, Andre dan Ayu berharap dapat menghadirkan warna baru dalam lagu Nurlela, sekaligus menghibur penggemar setia mereka. Kolaborasi ini pun membuat keduanya dijodoh-jodohkan oleh netizen. Ayu Ting Ting, yang sering dijodohkan dengan berbagai sosok, termasuk Andre, menanggapinya dengan santai. Sebagai seorang public figure, Ayu menyebut bahwa hal semacam ini adalah bagian dari dinamika dunia hiburan, bukannya terganggu. Ayu memilih untuk mengabaikan pandangan tersebut. Ayu Ting Ting dituding bayarin perawatan wajah sang ayah yang nominalnya fantastis. Penyanyi dangdut sekaligus presenter papan atas Indonesia satu ini tidak hanya dikenal karena suara merdunya dan kiprahnya di dunia hiburan, tetapi juga karena dedikasinya terhadap keluarga. Kesuksesan yang ia raih hari ini merupakan buah dari perjuangan panjang bersama kedua orang tuanya, Abdul Razak dan Umi Kalsum, yang selalu mendukung karirnya sejak awal. Sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tuanya, Ayu juga tidak segan-segan membiayai kebutuhan pribadi mereka, termasuk perawatan kecantikan. Baru-baru ini, Ayah Rozak dan Umi Kalsum menjalani perawatan di sebuah klinik kecantikan terkenal di Jakarta, Derma Pro. Namun, momen menggelitik terjadi ketika mereka melihat tagihan perawatan yang mencapai 165 juta rupiah. Ayah Rozak dan Umi Kalsum awalnya berniat membayar sendiri, namun langsung mengurungkan niat saat melihat jumlahnya. Melihat tagihan sebesar itu, Ayah Rozak sempat bergurau bahwa jumlah tersebut bisa digunakan untuk membeli rumah atau mobil. Namun, Umi Kalsum menjelaskan bahwa biaya tersebut mencakup berbagai perawatan kecantikan yang mereka jalani. Sebagai bentuk rasa syukur, Ayah Rozak mengucapkan terima kasih kepada Ayu yang telah membuatnya dan istri tampil lebih awet muda. Meski begitu, Ayah Rozak sempat berpikir untuk membayar sendiri. Namun, Umi Kalsum dengan cepat mengingatkan bahwa uang mereka tidak cukup untuk menutupi biaya sebesar itu. Selain membiayai kebutuhan sehari-hari dan perawatan kecantikan orang tuanya, Ayu juga mendukung usaha sang ayah. Ia baru-baru ini memberi modal untuk mendirikan sebuah warung makan bernama Warung Ayah Rojak di Depok. Warung ini menjadi salah satu bukti nyata dukungan Ayu terhadap impian orang tuanya. Perjalanan cinta penyanyi terkenal Denada ternyata selalu dipantau keluarga, bahkan saat nonton bioskop. Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan, yang lebih dikenal sebagai Denada, merupakan salah satu figur publik terkenal di Indonesia yang memiliki cerita unik tentang masa mudanya. Lahir pada 19 Desember 1978, Denada adalah putri sulung dari pasangan Emilia Contessa, seorang penyanyi legendaris, dan Rio Tambunan. Sejak remaja, Denada menunjukkan bakat luar biasa di dunia hiburan, termasuk musik, akting, dan modeling, yang membuat namanya semakin dikenal. Meski kehidupannya terlihat glamor, Denada memiliki pengalaman masa muda yang menarik, khususnya dalam hal percintaan. Sebagai putri dari seorang publik figur ternama, kehidupan pribadi Denada, termasuk kisah asmaranya, mendapat perhatian khusus dari keluarganya. Setiap kali Denada berkencan dengan pacarnya, sang ibu, Emilia Contessa, selalu memastikan untuk memantau kegiatan mereka dengan cermat. Ketika Denada pergi keluar bersama pacarnya, ibunya seringkali turut serta dalam setiap kegiatan mereka, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti menonton bioskop. Kebersamaan ini bukan hanya sekedar untuk menjaga, tetapi juga memastikan bahwa Denada tetap dalam pengawasan keluarga yang ketat. Situasi unik terjadi saat Denada dan pacarnya berpergian menggunakan mobil. Keluarganya kerap mengikuti mereka dari belakang untuk memastikan semuanya berjalan baik. Kebiasaan ini membuat masa-masa pacaran Denada menjadi berbeda dibandingkan dengan kebanyakan remaja lainnya. Meski terasa kurang bebas, Denada memahami bahwa perhatian dari keluarganya adalah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab yang besar.
Kisah Ryu Kintaro, konten kreator usia 9 tahun punya 1 juta subscriber, awalnya diremehkan. Ryu Kintaro, seorang konten kreator muda berusia 9 tahun, telah membuktikan bahwa bakat dan ketekunan bisa membawa kesuksesan di usia yang sangat belia. Dengan lebih dari 1 juta subscriber di kanal YouTube-nya, Ryu menjadi salah satu konten termuda yang sukses di dunia digital Indonesia. Ryu memulai perjalanannya sejak usia 6 tahun dengan membuat konten komedi sederhana bersama sang ayah. Momen-momen ini menjadi awal mula tumbuhnya kecintaannya pada dunia kreatif. Di usia 7 tahun, Ryu telah memiliki tim profesional sendiri untuk mendukung produksinya. Hal ini membuktikan betapa seriusnya ia menjalani karir di dunia konten digital. Meski usianya masih muda, Ryu sudah mampu menciptakan ide-ide kreatif untuk kontennya. Ia bahkan menyesuaikan konsep dengan gaya khasnya sendiri. Tidak semua perjalanan Ryu berjalan mulus. Sebagai anak-anak, ia menghadapi tantangan sosial, termasuk ejekan dan ancaman dari teman-temannya di sekolah. Beberapa teman bahkan mengancam untuk memberikan dislike atau unsubscribe di kanal YouTube-nya. Namun, Ryu menunjukkan kedewasaannya dengan memilih untuk tidak terpengaruh. Ia memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai karyanya, dan hal itu tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia percaya bahwa yang terpenting adalah tetap fokus pada jalannya sendiri. Konsistensi dan semangat Ryu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Meski masih muda, ia menunjukkan keberanian untuk menghadapi kritik dan terus melangkah maju. Kontennya yang unik dan menghibur berhasil menarik perhatian banyak penonton dari berbagai kalangan, menjadikan dirinya sebagai figur inspiratif di dunia digital. Ryu juga menunjukkan bahwa usia bukanlah batasan untuk meraih impian. Dengan dukungan dari keluarga dan timnya, ia terus menciptakan karya-karya yang kreatif dan segar. Salah satu kunci kesuksesan Ryu adalah kemampuan untuk menjaga keaslian dirinya dalam setiap konten yang ia buat. Gevira tidak pernah keluar rumah, tapi jalan jodoh mulus, bertemu sekali langsung lamaran. Takdir selalu punya cara untuk mempertemukan dua orang di waktu yang tepat, seperti yang dialami oleh seorang wanita bernama Gevira. Dalam unggahannya, ia menceritakan bagaimana dirinya bertemu dengan jodohnya melalui jalan yang sama sekali tak terduga. Gevira mengaku sering mendapat komentar pesimis dari orang-orang di sekitarnya. Sebagai pribadi yang lebih sering menghabiskan waktu di rumah dan jarang bergaul, ia kerap mendengar ungkapan negatif. Gimana mau ketemu jodoh kalau kerjaannya di rumah terus? Salah satu perkataan yang sering didengar olehnya. Namun Gevira membuktikan bahwa jodoh tak selalu datang dari lingkaran pertemanan yang luas. Seperti dalam ceritanya, Gevira mengungkapkan bahwa meskipun sering berada di rumah, ia tetap berusaha. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan melakukan sholat istiqoroh, memohon petunjuk dari Tuhan. Tak disangka, ia bertemu dengan seorang pria secara kebetulan karena urusan pekerjaan. Lebih mengejutkan lagi, pria tersebut melamarnya hanya 3 hari setelah pertemuan pertama mereka. Namun, keputusan untuk menerima lamaran tersebut bukanlah hal mudah bagi Gevira. Ia melakukan sholat istiqoroh berulang kali sebelum yakin bahwa pria tersebut adalah jodohnya. Untungnya aku nerima lamaran dia walaupun perlu istiqoroh berhari-hari karena baru ketemu sekali 3 hari kemudian melamar, ujar Gevira dalam unggahannya. Lebih menarik lagi, sebelum pertemuan tak terduga tersebut, pria itu sempat dicomblangi oleh rekan dekat Gevira. Namun, ternyata mereka justru bertemu dan saling tertarik secara alami tanpa bantuan siapapun. Seolah menjadi takdir, keduanya dipertemukan dalam momen yang benar-benar tak terduga. Kisah ini dengan cepat menjadi viral di media sosial. Video Gevira telah ditonton lebih dari 400.000 kali. Rel pemungut paku yang berjalan 10 km tiap hari, kerja keras untuk pendidikan anak. Kisah seorang pria yang setiap hari menempuh jarak 10 km hanya untuk memungut paku di jalanan viral di media sosial. Dedikasinya bukan sekedar menjaga keselamatan pengguna jalan dari bahaya, tetapi juga demi menghidupi keluarganya. Setiap paku yang dikumpulkan menjadi sumber penghasilan untuk membiayai pendidikan anaknya yang sedang menimba ilmu di pesantren. Perjuangan dan ketulusan hati pria ini sangat menginspirasi, menunjukkan bahwa pengorbanan orang tua demi masa depan anak-anaknya tak mengenal lelah, meskipun melalui pekerjaan sederhana yang sering tak terlihat oleh banyak orang. Pria berusia 49 tahun ini berasal dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Supriyanto bahkan sudah bekerja mencari paku dan besi di jalan raya dalam beberapa tahun agar dapat mencari nafkah untuk keluarganya. Ia rela berjalan kaki 5 km dan kembali ke jalan yang sama dengan berjalan kaki di sisi seberangnya, hingga berjalan sepanjang 10 km dan aktivitas itu ia lakukan setiap harinya. Pekerjaan itu ia lakukan agar mendapatkan uang yang maksimal. Uang yang ia dapatkan sebesar Rp75.000 per harinya.
Hasil 200 gram paku dan besi yang ia dapatkan, Pak Supriyanto hanya mendapatkan penghasilan Rp10.000. Pria ini tak pernah mengeluh meski panas matahari dan lelah menjadi teman sehari-harinya. Baginya, pendidikan anaknya adalah prioritas utama yang harus diperjuangkan. Pak Supri harus mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya yang berada di Cilamaya, Kulon, Karawang, Jawa Barat.